Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Human Computer Interaction kelas B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu 5 second test and heuristic evaluation pada aplikasi Peduli Lindungi. Next. Baik, untuk yang pertama kali kami melakukan analisa terhadap apa saja temuan utama pada aplikasi tersebut dan apa saja fungsi dari aplikasi ini. Untuk temuan utamanya yaitu yang kami dapatkan adanya duplikasi menu, terus koneksinya yang lambat, serta banyak fitur yang kurang berguna. Yang maksud dengan duplikasi menu ini seperti contohnya menu untuk scan QR code. Itu yang kami temukan dia di beberapa menu dia terdapat fitur tersebut yang sebenarnya cukup satu saja di halaman utama sebenarnya sudah cukup. Yang kedua yaitu lambat. Yang dimaksud di lambat di sini adalah harus meminta akses lokasi secara terus-menerus dan membutuhkan kualitas internet yang sangat bagus. Jika tidak, maka beberapa fitur tidak akan bisa muncul. Kemudian ada fitur yang kurang berguna. Di sini seperti maps yang terlalu besar itu bisa dibilang kurang berguna karena untuk space seperti itu bisa ditambahkan seperti menu-menu lain yang lebih penting lagi. Kemudian fungsi utama dari aplikasi ini yang orang-orang biasa gunakan yaitu untuk memantau COVID di sekitar wilayah mereka, serta banyak orang juga untuk mendaftar vaksinasi melalui aplikasi tersebut. Kemudian yang tak lain tak bukan yaitu mengunduh sertifikat. Kemudian kami juga melakukan analisa terhadap beberapa menu atau halaman yang terdapat pada aplikasi tersebut, yaitu temuan apa saja pada setiap halamannya dan fungsi dari setiap halamannya. Yang pertama yaitu homepage. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Emma Sari. Kepada Emma Sari saya persilahkan. Baik, pada halaman ini yang halaman homepage ini berfungsi sebagai halaman utama. Pada 5 second test, yang pertama terlihat yaitu tombol scan QR, maps warna biru dan putih, tombol pencarian, dan 6 menu utama. Fungsi apa yang bisa dilakukan di halaman ini yaitu memindai scan kode QR, melihat apakah daerah sekitar user itu aman atau tidak, lalu mendaftar vaksin dan mencari zonasi. Yang melanggar Norman 7 Design Principles yaitu mapping dan standardize, karena terdapat terlalu banyak menu scan QR dan penempatan maps yang mengganggu. Solusinya itu menu scan QR-nya cukup satu saja dan maps-nya diperkecil lagi agar bisa menambahkan menu-menu lain yang lebih penting. Selanjutnya itu akun page yang berfungsi untuk memanage akun. Pada 5 second test yang terlihat itu pertama profil user, untuk selanjutnya scan QR lagi, nomor HP user, menu vaksinasi, tombol keluar, dan penilaian aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk mencetak sertifikat vaksin, mengubah nama dan nomor HP user, keluar dari akun user, dan yang melanggar dan Norman 7 Design Principle yaitu standardize, karena dia menampilkan menu yang sudah ditampilkan di homepage sebelumnya. Solusinya itu tidak perlu ada lagi menu scan QR karena sudah ada di halaman sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Emma atas penjelasannya. Mungkin bisa di next. Untuk statistik akan dijelaskan oleh Sarnianti. Kepada Sarnianti kami persilahkan. Statistik berfungsi sebagai halaman presentasi kasus COVID-19. Kemudian adapun yang melanggar itu ada mapping, visible, execution, dan evaluation. Kemudian apa masalah di halaman ini yaitu lambat dan perlu koneksi yang ekstra untuk menjangkaunya. Di mana kalau kita membuka untuk tampilan statistik ini butuh beberapa waktu agar bisa terbuka. Kemudian untuk solusi masalahnya itu mungkin tampilannya terlalu panjang ke bawah, mungkin bisa diperbaiki, diubah menjadi diperkecil untuk halaman-halamannya juga mungkin bisa ada yang digabungkan. Terima kasih, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sarnianti atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu paspor digital. Untuk ini akan dijelaskan oleh Fatimah Lubis. Kepada Fatimah Lubis kami persilahkan. Baiklah, pada halaman paspor digital berfungsi sebagai tempat mengunduh sertifikat vaksinasi. Menggunakan prinsip 5 second test dapat kita ketahui yang terlihat yaitu warna biru dan putih, menu sertifikat dan menu hasil tes COVID-19. Pada halaman ini berfungsi untuk melihat sertifikat vaksin COVID-19, mencetak sertifikat vaksinasi, melihat hasil rapid atau swab PCR, serta melihat riwayat vaksinasi yang telah kita lakukan. Yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu mencetak sertifikat vaksin, serta mengetahui hasil rapid atau swab PCR kita. Dengan menggunakan prinsip The Norman 7 Design Principle, yang melanggar yaitu mapping dan standardis, karena di sini ada tampilan yang duplikasi atau menu yang double. Aspek yang bermasalah yaitu judul menu yang tidak sesuai dengan tampilan yang ada, dan menu mencetak sertifikat vaksin juga ada di menu tampilan lainnya. Solusi yang dapat diberikan yaitu tidak perlu lagi menu untuk mencetak sertifikat vaksin, serta judul menu yang lebih cocok dengan tampilan keluaran yang ada. Pada tampilan riwayat dan tiket vaksin, menggunakan prinsip 5 second test yang terlihat yaitu warna biru dan putih, tombol pilih periksa, gambar kartu dan suntik. Sedangkan apabila kita telah melakukan vaksinasi, maka akan terlihat tampilan kode QR dan riwayat vaksin. Fungsi dari halaman ini yaitu melihat riwayat vaksin yang sudah pernah kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu memindai kode QR yang ada, serta mencetak tiket vaksin. Menggunakan prinsip The Norman 7 Design Principle, yang melanggar yaitu visible. Aspek yang bermasalah pada tiket tersebut tidak ada jadwal dan lokasi yang tertera dengan jelas untuk kita melakukan vaksin selanjutnya. Solusi yang diberikan, sebaiknya pada tiket vaksin diterakan jadwal dan lokasi untuk melaksanakan vaksin selanjutnya yang lebih jelas. Oke, baik Fatimah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yaitu page diary perjalanan. Ini akan saya jelaskan dengan sendiri.
Pada halaman ini berfungsi untuk mengetahui riwayat perjalanan seseorang dan memantau perkembangan virus di sekitar. Di dalam ini ada 2 menu, yaitu lokasi perjalanan dan zona risiko. Di sini berdasarkan hasil yang kami periksa, yaitu ia melanggar simple test structure, di mana itu terdiri pada tanggal dan hari. Ini seharusnya bisa dibuat lebih minimalis lagi, tidak usah menambahkan beberapa hari ke belakang dan beberapa hari ke depan. Cukup menampilkan hari pada hari itu saja, tetapi ditambah tombol untuk melihat hari ke belakang atau ke depan. Kemudian design for error. Design for error ini banyak di sini fitur yang tidak berfungsi, seperti maps yang terlalu besar ini. Sampai saat ini saya tidak tahu apa fungsinya. Apakah ini bisa berfungsi atau hanya cuman pajangan semata. Kemudian konsistensi and standard. Ini pada zona resiko terdapat tidak konsisten warnanya. Dia menampilkan terjangkit dan yang sembuh itu warnanya sama. Seharusnya bisa dibedakan untuk warna-warna lain. Sesuai yang saya jelaskan tadi, masalahnya di sini maps, tanggal, dan fungsinya bermasalah. Solusinya mungkin itu tadi, untuk tanggal lebih diminimalis, maps lebih diperkecilkan, dan untuk pemilihan warna lebih diperhatikan lagi agar tidak sama. Mungkin sekian saja hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.